Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taruna, ini saya membawakan pelajaran konstruksi dan stabilitas kapal, di mana pelajaran ini merupakan suatu pelajaran yang baru bagi kalian, di mana tidak pernah diajarkan di semester 1, 2, dan nanti semester 3 ini baru diajarkan. Untuk diketahui bahwa pelajaran konstruksi dan stabilitas kapal ini sangat-sangat penting untuk kalian ketahui, untuk pelajari. Dan untuk ketahui pula bahwa pelajaran stabilitas kapal ini boleh dikata 90% hitungan. Jadi saya harapkan kalian para taruna benar-benar belajar. Dan ini diperhatikan di atas kapal. Bukan untuk sekedar teori atau hitung-hitungan, tapi kalian akan menghitung stabilitas kapal di atas kapal setelah pemuatan. Kenapa? Ini untuk mengetahui stabilitas kapal saat berlayar. Yaitu apabila kapal itu sedang berlayar dan kena ombak, kena angin segala macam, kalau stabilitasnya kurang bagus, ini akan mengalami kapal miring dan akhirnya terbalik. Itulah sebabnya stabilitas kapal ini sangat penting kalian pelajari. Apalagi sebagai mualim, dan kalau sudah mau jadi mualim 1 atau chief officer, kalian harus menghitung stabilitas kapal ini. Nah, di dalam pengertian stabilitas, di sini disebutkan bahwa bila sebuah kapal sedang mengoleng di laut, itu berarti ada suatu gerakan stabilitas. Artinya stabil, di mana kapal tersebut akan kembali ke kedudukan semula setelah mengalami sengit atau miring. Nah, sengit atau miring ini disebabkan oleh angin, ombak, atau pemuatan kargo yang tidak stabil, yang tidak baik aturannya di dalam palka. Hal ini disebabkan karena adanya stabilitas yang di kapal tersebut. Jadi stabilitas adalah kemampuan sebuah kapal untuk kembali ke kedudukan semula setelah mengalami sengit. Sengit dalam pengertian pelayar itu miring. Sengit adalah terjadinya kemiringan kapal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gaya-gaya dari luar seperti angin, gelombang, kebocoran yang disebabkan oleh tubrukan atau kandas. Nah, stabilitas kapal dibagi atas 1, stabilitas statis, bagi kapal yang dalam keadaan diam. Stabilitas statis dibagi dalam stabilitas melintang dan membujur. Stabilitas dinamis bagi kapal yang sedang mengoleng atau mengangguk. Stabilitas dinamis dibagi atas 2. Untuk kapal sengitnya atau miringnya itu 10 derajat, 15 derajat, disebut stabilitas awal. Kemudian untuk B, stabilitas sengit besar. Stabilitas dinamis bagi kapal yang sedang mengoleng atau mengangguk. Stabilitas dinamis dibagi 2 juga, yaitu sengit kecil dan sengit besar. Sengit kecil antara 10 derajat sampai 15 derajat kemiringan kapal. Sengit besar 15 derajat sampai 35 derajat. Disebut sengit besar. Kemudian stabilitas awal ditentukan oleh 3 buah titik. Ya. Titik berat atau center of gravity. 2, titik apung atau center of buoyancy, dan 3, metacenter. Nah, titik berat adalah titik G. Simbolnya G dari sebuah kapal ialah merupakan titik tangkap dari sebuah titik pusat dari sebuah gaya berat yang menekan ke bawah. Sebuah kapal yang berada dalam keadaan tegak, maka letak titik G ini berada pada sebuah penampang bidang yang dibentuk oleh lunas dan haluan atau linggi, di mana letak kapal adalah simetris terhadap bidang ini. Saya jelaskan tentang titik G.
kapal karena berat, pada waktu diturunkan ke air, ya pada waktu kapal pembuatan baru kemudian diturunkan ke air, dia akan menekan ke bawah. Itu karena adanya berat kapal. Ya. Jadi kapal itu berat. Karena beratnya, makanya dia pada waktu diturunkan dia sebagian badannya turun ke bawah, masuk ke dalam air. Nah, itulah titik G. Jadi titik G ini menekan ke bawah. Sama juga kalau kita akan memuat muatan, kalau kita angkut ke dalam kapal, kapalnya akan turun. Itu karena ada beratnya dari muatan itu. Ya. Kemudian titik apung atau titik buoyancy. Titik apung atau disingkat dengan titik B merupakan titik tangkap dari resultan semua gaya-gaya yang menekan tegak ke atas dari bagian kapal yang terbenam. Jadi semua gaya-gaya yang menekan ke atas akan melalui titik B. Dengan kata lain, sebagai titik tangkap dari resultan dari tekanan air yang bekerja terhadap kulit kapal. Saya jelaskan, titik B, jadi walaupun kapal turun ke bawah karena beratnya disebabkan oleh titik B, titik G, maka titik B ini adalah titik tekanan dari bawah. Ya, titik B ini jadi ada yang menekan ke bawah dan ada yang menekan ke atas. Ini yang menekan ke atas, inilah yang namanya titik B, buoyancy. Ya, sama. Kalau saya kasih contoh, kalau kita masukkan tangan kita atau ambillah sebuah papan, taruh di kolam, tekan ke bawah, ini agak berat. Kenapa? Karena ada tekanan dari bawah. Itulah yang namanya titik B. Ngerti ya? Saya harapkan tanya kalau tidak mengerti. Itulah titik B. Titik B yaitu tekannya menekan ke atas. Jadi walaupun kapal itu berat, ada titik G menekan ke bawah, tapi ada juga titik B yang menekan ke atas. Itu namanya center of buoyancy atau disingkat dengan titik B. Kemudian titik ini ada gambar-gambar, ya, gambar titik B menekan ke atas. Kemudian kapal miring yang gambar 3, kapal miring disebabkan oleh ombak atau angin, kemudian akan kembali ke kedudukan semula karena stabilitasnya bagus. Artinya titik G berada di atas titik M. Nah, ini gambar-gambar tentang syarat kapal, artinya berapa meter badan kapal itu masuk ke dalam air. Jadi dari lunas itu bawa kapal dihitung sampai ke garis air, itu namanya syarat kapal. Nah, ini di kapal ini ada syarat kapal itu di depan atau di haluan dengan di buritan, di belakang ada angka-angka. Itulah angka-angka namanya syarat. Ya. Saya harapkan kalian tanya kalau tidak mengerti ya. Kemudian momen ini adalah kemampuan sebuah kopel terjadi apabila ada dua gaya yang bekerja sama bekerja sejajar dalam arah yang berlawanan. Dalam gambar 6 nampak sebuah papan sejajar berbentuk segi panjang di atas bidang datar. Bila ada gaya menekan papan tersebut pada titik sudut kiri dan atas bawah arah kanan, dan gaya lainnya pada titik sudut kanan bawah yang menekan ke kiri, maka terjadi kopel. Ya. Ini nanti pada pertemuan pada pembelajaran kalian tanya. Ya. Kemudian kita masuk ke ada juga istilah nama titik metasenter. Titik metasenter melintang atau titik M. Nah,
ini metacentris dalam hal ini adalah merupakan sebuah titik semu dari batas di mana titik G tidak boleh melewati di atasnya agar supaya kapal selalu mempunyai stabilitas yang positif. Ya. Jadi kalau kita tarik garis, kita menggambarkan sebuah kapal yang melintang, ya, kita tarik garis tengah-tengah kapal, di tengahnya itu titik G, kemudian di atasnya itu titik M. Nah, ini titik M banyak yang tidak mengerti kalau hanya membaca teori kayak begini. Tapi saya mesti jelaskan. Saya jelaskan ya titik M ini. Kalau kalian pernah melihat permainan anak-anak, ya, yang biasa di taman-taman itu ada permainan apa namanya itu jungkat-jungkit ya. Ya, itu jungkat-jungkit. Yang satu naik, satu turun. Ngerti ya? Jadi anak-anak biasanya main satu naik, satu turun. Naik, turun. Nah, di tengah-tengahnya inilah yang disebut titik M. Ya. Titik M. Nah, sama juga kalau ini kapal miring kanan, miring kiri, otomatis ada titik M-nya juga di situ, di tengah-tengahnya itu. Nah, kalau kita melakukan muatan di atas kapal, titik G ini tidak boleh melewati titik M, ya, tidak boleh melewati titik M. Kenapa? Kalau dia melewati titik titik G ini berarti kapal itu memuat muatan yang berat di atas. Ya, kalau kapal berat di atas, ya, bisa miring dan miring bisa terbalik. Ya, bisa terbalik kalau berat di atas. Karena apa? Muatan kapal itu terlalu banyak di atas. Nah, inilah kalian sebagai calon muallim harus menghitung benar-benar stabilitas kapal, jangan sampai kapal itu berat atas. Kalian tahu, kapal berada di atas air. Nah, bagaimana? Coba bisa bayangkan, kapal berada di atas air. Kemudian, kapal itu berat di atas. Otomatis kan miring. Ya enggak ya? Tidak sama dengan truk. Kalau truk dimuatin sampai setinggi berapapun juga, berapa meter juga ke atas, gak masalah. Karena apa? Karena dia menginjak banyak itu pada aspal yang menahan. Tapi kalau kapal, apa yang menahan? Itu air. Jadi kalau berat di atas bisa miring kapalnya, ya, bisa miring kapalnya. Inilah nanti kalau kalian sudah jadi muallim atau nanti kita belajar hitungan-hitungan, yang kita hitung adalah GM. GM ini adalah titik metasentris. Kalau GM-nya, kalau misalnya kita sudah memuat muatan, kemudian dihitung GM-nya, kemudian GM-nya positif, berarti itu bagus. Positif, artinya kapal itu berat bawah. Tetapi kalau sudah memuat muatan-muatan, kemudian kapal dihitung GM-nya, titik G dan M-nya, jaraknya, ternyata negatif, berarti kapal ini berat di atas. Nah, oleh Sabandar tidak boleh berangkat kalau perhitungan GM-nya ini adalah minus. Ya, tidak boleh. Nanti kita akan pelajari perhitungan-perhitungannya tentang GM. Nah, ini semua muallim pada waktu selesai melakukan pemuatan di atas kapalnya harus menghitung berapa besarnya GM-nya, apakah positif, apakah negatif. Kalau negatif, biasanya Sabandar tidak mau memberangkatkan kapal karena akan membahayakan. Di tengah laut nanti kalau GM-nya negatif, di tengah laut kena ombak sedikit atau angin sedikit, pasti kapalnya miring dan tidak ada kemampuan kapal untuk kembali ke kedudukan semula. Ya, jadi nanti ini perhitungan GM-nya yang banyak kita pelajari nanti. Itulah sebabnya saya katakan kepada kalian bahwa belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk pelajaran saya ini, karena pelajaran saya ini hitungannya banyak sekali.
Dan ini kalian akan praktekkan di atas kapal. Bukan hanya sekedar teori-teori. Ya. Tolong kasih tahu saya kalau ada pertanyaan, ya, supaya kalian bisa ini. Nah, nanti kalau kalian ada yang berminat untuk buku ini, ada buku saya ya. Nah, ini ada rumusnya. KM sama dengan kurang KG sama dengan GM. Huruf K ini adalah titik lunas kapal. Jadi kalau kita tarik garis kapal melintang, gambar melintang, kita tarik sama dengan ini. Nah, ini kapal miring. Kalau kita tarik ini, tarik garis ini, tengah-tengahnya inilah titik di sini. D ini adalah titik K, ya, titik K. Nah, ini gambar kapal miring, tapi karena stabilitasnya bagus, dia akan kembali ke kedudukan semula, yaitu kembali tegak lagi, ya. Ini ada rumus tentang KM kurang KG sama dengan GM. Ini semua nih yang akan kita pelajari nanti selanjutnya untuk hitungan-hitungan. Nah, ini gambar titik M. Jadi kalau kapal miring, ya, kapal sengit atau miringnya kecil, misalnya hanya 5 derajat, ini titik M tidak berubah. Tidak berubah artinya tetap di tempatnya. Tetapi kalau kapal miring 15 derajat ke atas, itu ke titik M-nya akan berubah tempatnya, bukan lagi di garis tengah kapal, tapi dia akan berubah, ya. Ini semua yang akan kita pelajari dan dalam perhitungan, ya. Rincian stabilitas melintang. Nah, ini kalian bisa baca-baca nanti. Kalau ini ada buku, kalau kalian mau silahkan. Titik berat benda adalah titik pusat di mana semua gaya berat bekerja tegak ke bawah melalui titik-titik tersebut sebesar gaya yang sama dengan berat benda tersebut. Ya, rincian stabilitas melintang. Dan ini dalam perhitungan nanti kita akan mempelajari tentang stabilitas melintang dan stabilitas membujur. Kalau stabilitas melintang, kita melihat kapal itu dari depan, ya, melihat dan kita gambarkan seperti kotak. Tapi kalau stabilitas membujur, kita melihat kapal dari samping. Artinya kita melihat depan kapal, haluan kapal dan buritan kapal. Itu namanya membujur. Ini semua ada perhitungan-perhitungannya. Berapa lagi cukup? 45 menit, Pak. Hah? Maksimal 45 menit. Maksimal. Ini sudah berapa nih? Saya lihat tadi. Ini lihat di gambar 10. Ini ada titik M, ada titik G, ada titik B. Ini K, ini bawahnya ini K. Ya, K ini kill, artinya lunas, bawahnya kapal. Nah, ini garis ini, yang ini adalah garis batas air, ya, waterline. Nah, titik M ini adalah titik yang tidak boleh dilewati oleh titik G. Karena kalau melewati titik G, berarti cara pemuatan di atas kapal itu tidak benar. Berarti kapal itu ringan di bawah, berat di atas. Nah, ini yang membahayakan. Jadi diusahakan kalian sebagai muallim harus benar-benar menghitung muatan-muatan yang harus dimuat di atas kapal. Muatan yang berat harus ditaruh di bawah. Jangan taruh di atas. Kalau taruh di atas, berarti kapal itu akan berat di atas dan akan riskan sekali untuk tenggelam. Ya, nah, ini yang sebelahnya ini gambar B, kapal dalam keadaan miring tapi mempunyai kemampuan untuk tegak kembali karena titik M-nya masih di atas titik G.
Ini equilibrium. Kemudian moment of stability. Ini semua ada rumus-rumusnya, ya. W ini adalah displacement. Displacement di sini adalah berat keseluruhan kapal. Yang dimaksud dengan displacement adalah berat keseluruhan kapal, termasuk muatan-muatan, muatannya minyak, air tawar, air balas, itulah namanya displacement. Dan berat kapal itu sendiri. Berat kapal kosong ditambah dengan muatan, ditambah dengan bahan bakar, ditambah dengan air tawar, air balas, dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya, itu jumlahnya semua itu namanya displacement. Di sini disebutkan di ini kan huruf W, ya. Nah, yang ada juga kalau kapal belum memuat, belum ada, masih kosong, itu namanya displacement kosong, ya. Ini semuanya akan kita hitung semuanya di dalam perhitungan stabilitas agar kapal selamat saat berlayar, walaupun cuaca buruk, walaupun cuaca ombak besar. Insya Allah kalau stabilitas kapal bagus, tidak akan mengalami kecelakaan. Itu sudah berapa? Cukup ya? Ya, cukup ya. Nanti selanjutnya dulu. Ya. Oke lah, para taruna yang supaya tolong dipelajarin apa yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak mengerti, tanyakan. Nah, nanti kalau saya mengajar, ya, cara mengajar saya pertama tidak ada yang ngantuk, ya. Kedua, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main SMS-an. Perhatikan pada saat saya menerangkan. Dan kalau saat saya menerangkan kalian tidak mengerti, ya, langsung tanya. Tidak usah nunggu saya selesai menerangkan baru tanya. Sebab nanti kalian lupa apa yang mau ditanyakan, ya. Jadi langsung potong. Cap, saya nggak ngerti nih, bagaimana ini, dari mana kemana. Langsung tanyakan, ya. Jadi saya harapkan kalian belajar dengan baik, karena ini pelajaran ini sangat-sangat penting di atas kapal nanti kalau kalian sudah jadi mualim, ya. Kalian saya jelaskan di sini, ya, bahwa kalian setelah lulus, ya, tidak sama dengan universitas lain. Artinya kalau universitas lain dapat sarjana, ya, kemudian melamar suatu kantor, diterima, tidak mungkin langsung yang baru lulus itu langsung diangkat jadi kepala kepala bidang atau kepala, nggak mungkin. Langsung jadi staf dulu untuk ngetik. Tetapi kalau kalian langsung udah lulus dapat IT3, langsung melamar dan diterima, dan diangkat di atas kapal sebagai muallim. Ya, tidak ada istilah bahwa kalian ini masih baru lulus jadi jurumudi dulu atau jadi kelasi dulu. Tidak ada. Jadi langsung kalian membawa kapal, menghitung stabilitas kapal. Ya. Jadi itulah sebabnya saya tekankan sekali supaya kalian bisa mengerti untuk pelajaran saya ini. Karena ini dipraktekkan di atas kapal. Kalau kalian melakukan suatu kesalahan, ya, kalian membawa kapal, terjadi kecelakaan, berapa banyak kerugian, ya, kerugian kapal, kerugian muatan, belum lagi anak buah yang mungkin ada yang hilang atau yang ini, ya. Tapi kalau kalian ini sama dengan dokter, ya, kalau dokter baru lulus pun juga sudah langsung menangani pasien. Tapi kalau dokter menangani pasien salah obat, yang mati hanya satu orang. Tapi kalau kalian melakukan suatu kesalahan, berapa banyak orang yang hilang, ya, berapa kerugian, berapa harga kapal, berapa harga
muatan dan kalian sendiri. Jadi, itulah sebabnya saya tekankan sekali, kalian harus benar-benar belajar dan belajar untuk pelajaran saya ini. Ini lain, tidak sama dengan pelajaran lain, walaupun pelajaran sama-sama pelajaran notik. Ya, ini yang paling sangat-sangat penting untuk kalian ketahui dan untuk diperhatikan. Saya rasa demikian untuk saat ini, ya. Kalian tolong kalian pelajari, dan saya tekankan lagi, tidak mengerti tanya, tidak mengerti tanya. Kalian sebagai taruna itu hak kalian ada bertanya, ngerti? Harus bertanya, dan dosen harus itu mempunyai suatu kewajiban untuk menjawab pertanyaan sampai taruna itu mengerti benar-benar, ya. Kalau tidak mengerti, tanya lagi sampai kalian mengerti. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan selama ini. Dan sekali lagi, bertanya karena kalian datang ke sini untuk belajar, jangan sampai kalian masuk di AKMI otak kosong, nanti keluar dari AKMI otak masih kosong. Jangan sampai begitu. Berapa banyak materi, berapa banyak uang yang kalian keluarkan untuk AKMI. Harus ada timbal baliknya. Kalian mengeluarkan uang begitu banyak, harus mendapatkan ilmu yang juga begitu banyak, seimbang. Ya, demikian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.